Jujur sih, senang banget orang-orang yang udah mulai speak up. I mean gini, ketika dia udah berani speak up, dia udah mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya itu. Karena yang namanya pelecehan seksual tuh tetap ya hal yang menyakitkan lah. Ya sama-sama suka, sama-sama mau, it's okay gitu ya kan. Yes, bener. Mau berbuat apapun terserah, mau gue aja gitu. Cuman Bener. kasusnya di sini kan yang namanya pelecehan pasti si korbannya nggak mau dong gitu. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah Dan aku Jingga, kembali hadir di Merah dan Jingga Podcast. Baru-baru ini kasus pelecehan tuh kayaknya aku makin sering gitu ngelihat di Twitter, di Instagram gitu ya kan. Dan yang baru banget itu setelah Gilang ya kan, sama si fetish jaringnya itu, ada lagi tuh satu YouTuber, dia sekolah di Rusia ya. Di Rusia. Di Rusia, terus dia kayak ada kasus pelecehan sama teman sendiri gitu sebenarnya. Serem sih. Nah, tapi yang lucunya adalah yang mau kita bahas adalah beda nih treatment netizen ke Gilang sama Turah. Turah ya, kita Iya, sebut kita namanya sebut kalau namanya. Turah. Ya emang namanya sih. Gitu. Udah share juga kan ibaratnya. Hmm. Tapi ngomongin poin yang pertama, kasus pelecehan seksual sekarang kayaknya udah makin banyak. Kayaknya mungkin lebih kepada masyarakat sekarang udah berani lebih speak up nggak sih untuk masalah ini. Aha. Jadi kayak udah berani kalau misalkan terjadi tindakan pelecehan, mereka langsung kayak, hey, apa yang kamu lakuin itu udah pelecehan. Kamu harus ngelakuin, ya mungkin entah minta maaf, entah mungkin ngasih treatment sesuatu apa gitu kan, untuk mengembalikan kondisinya biar lebih baik lagi, lebih stabil lagi gitu kepada korbannya gitu sih. Dan yang poin yang kedua, ya sih, rata-rata tuh kayak kalau misalkan dia itu ganteng atau mungkin punya wajah yang good looking, itu jadi kayak netizen tuh ngasih semangat, padahal salah. Ya namanya pelecehan ya itu satu tindakan asusila gitu ya kan. Padahal jelas-jelas kan, termasuknya dia ada kesalahan gitu loh. Bener. Tapi beda banget kasusnya. Padahal sama-sama tindak pelecehan kan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya pas tadi kamu bilang bahwa korban nih udah makin berani untuk speak up, ya gitu. Cuman maksudnya gini, apakah ya dengan speak up itu bisa memberhentikan kasus pelecehan yang lain, atau justru kayak ini nih calon-calon pelaku nih juga makin punya banyak cara untuk melakukan pelecehan gitu. Banyak motif ya jadinya ya. Gitu. Gimana tuh kalau misalnya kamu? Aduh, kalau aku jujur sih senang banget orang-orang yang udah mulai speak up. I mean gini, ketika dia udah berani speak up, dia udah mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya itu. Karena yang namanya pelecehan seksual tuh tetap ya hal yang menyakitkan lah gitu. Dan mungkin kayak aib juga gitu ya kan? Iya, ada yang ngerasa kayak aduh jadi nggak seperti dahulu gitu loh. Dan itu tuh butuh treatment yang cukup panjang untuk orang bisa aku harus speak up nih, dan aku harus membantu teman-temanku yang mungkin pernah kejadian kayak gini gitu loh. Dan saatnya untuk mungkin minta bantuan kepada orang yang tepat, kayak misalkan ke lembaga bantuan hukum ya, untuk memproses kasus tersebut gitu kan. Cuman ya itu lagi-lagi karena masih ada RUU yang masih belum disahkan. Ini juga rada susah gitu. Cuman kita nggak bahas ke sana karena agak berat. Iya berat. Jangan. Lebih tepatnya takutnya ada salah aja. Bener. Cuman sih kalau aku pribadi berharap segera ya gitu. Karena biar kayak kasus-kasus kayak gini bisa teridentifikasi dengan baik gitu. Soalnya kabarnya lagi nih, rada nyambung kayak RPKS ya. Kasusnya Gilang itu nggak kasus tindak asusila loh. Iya. Undang-undang ITE kasusnya masuknya. Oke. Lucu kan? Dia dihukumnya bukan karena pelecehan seksual, tapi lebih kepada undang-undang ITE. Aku kemarin baca berita kayak gitu. Cuma nggak tahu apakah diupdate lagi gimana perkembangannya. Iya, padahal itu masuk di pelecehan ya nggak sih? Iya bener banget. Apalagi pakai bawa-bawa nama kampus buat penelitian deh. Iya. Aduh serem sih aku. Tapi abis Gilang itu ya, ada yang dosen, mana sih kayak dosen nama-nama agama gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan dosen loh, kayak cuma diperbantukan gitu. Setelah aku sempat baca sih kemarin, dan motif-motif kayak gini nih yang aku bilang tadi, bahwa kayak buat penelitian segala macam.
ternyata banyak di luar sana. Mungkin setelah fetish jarik, setelah si yang apa kayak Swinger itu bukan swinger sih itu. kemarin tuh. Bener, swinger, sama ada satu lagi sih aku lupa. Cuman emang tipenya juga kayak gitu untuk penelitian. Aduh, Dan bahaya. iya bener, maksudnya gini sih, kalau buat aku pribadi ya, sebagai itu kan kemarin di kayak Facebook kan kasusnya yang swinger itu, terus si Gilang itu di Instagram gitu. Nah balik ke apa masing-masing orang sih, ketika kamu menggunakan sosial media harus benar-benar bijak, apalagi kalau misalnya emang kamu belum pernah ketemu sama orang yang minta kamu untuk jadi apa namanya objek penelitian, harus hati-hati sih. Iya, Apalagi ngelihat dulu, ya. temanya kayak gimana gitu. Kecuali kalau misalkan temanya biasanya tuh kalau yang sering di-share itu tentang hal yang umum ya, kayak misalkan kita sering menonton TV berapa kali nih seminggu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak terlalu mengarah ke arah apa ya, seksual ya. Tapi kalau udah ngomonginnya mungkin hal-hal yang sedikit ya kayak yang gila itu kan kayak rada aneh gitu kan. Mungkin kamu coba cari tahu dulu tuh sebenarnya apa sih gitu loh, atau enggak tanya lebih lanjut penelitiannya tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Tapi yang si korbannya Gilang itu kan dia terakhir itu nge-share ada link berita tentang fetish jarik. Itu sebenarnya punya Gilang sendiri nggak sih yang kasus terdahulunya atau gimana? Aduh, aku nggak tahu, tapi aku belum baca sih ya detailnya itu. Cuma katanya memang dulu pernah ada kasus gitu terus kayak tutup gitu, hilang. Jadi itu Gitu. maksudnya bukan si Gilang ya? Terus sih nanti coba kita cek ya. Berarti Gilangnya emang dulu tuh pernah melakukan kasus kayak gitu juga. Iya, Oke. gitu. Tapi aku belum baca detail ya. Belum tahu, disclaimer aja gitu kan. Mungkin untuk kamu bisa nih untuk cek kembali gitu kan. Ya biar tambah ilmu juga gitu loh. Tapi balik lagi nih, kenapa kalau yang ganteng langsung kayak dimaafin gitu ya? Privilege menjadi ganteng sih itu ya kan. Handsome privilege banget gak sih untuk kayak orang-orang kalau misalkan kayak ya bisa dibilang face-nya tuh lumayan lah ya. Terus kita lihat sendiri YouTube-nya tuh keren banget, ngomongin tentang Rusia, pendidikan di sana, kehidupan di sana. Aku sempat kaget juga loh gitu. Maksudnya dia orang yang sangat terpelajar kan, ibaratnya terdidik gitu. Ya maksudnya secara akademis mungkin dia bagus, cuman secara moral kan kita nggak tahu. Iya. Mungkin ini yang jadi permasalahan pendidikan kita semua ya. Kayak bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri, bahwa ya pendidikan formal di sekolah, di kampus itu belum tentu bisa membentuk karakter orang menjadi baik gitu. Ya nggak sih? Iya, benar. Tergantung kepada kitanya sendiri juga bisa nahan sesuatu itu enggak gitu loh. Ya kan? Maksudnya kita harus sadar kalau misalkan kita mau melakukan tindakan tuh, apalagi masalah seksual gitu, harus saya konsen. Kalau nggak konsen ya jangan gitu loh. Bukan berarti ya ibaratnya kalau di Islam kan memang kalau ada yang suruh menutup aurat dan tundukkan pandangan, sama-sama menjaga. Oke. Jadi kayak sama-sama kalau misalkan itu bukan haknya ya jangan disentuh gitu loh. Iya kan? Iya. Maksudnya itu mungkin di agama manapun ada gitu ya? Enggak, ini kan istilah contohnya aja gitu kan. Okay. Gitu. Otomatis juga kalaupun misalkan bagi kamu, ada tuh misalkan ini kalau yang cowok suka sama cewek ya, biasanya kayak wah cewek itu tuh seksi, ya udah saat yang tepat untuk kamu mungkin nepok pantat ya, atau mungkin memegang payudaranya, ya nggak kayak gitu loh. Kamu juga harus tahu dong batas-batasan mana yang boleh dan tidak boleh dipegang gitu loh. Itu kan. Atau gini sih kasarannya, ya aku bukannya gimana ya, cuman kayak ngelihat realita yang ada aja sih. Gini, nek misalnya kamu emang kayak ya sama-sama suka, sama-sama mau, it's okay gitu ya kan. Iya, sebenarnya. Mau berbuat apapun terserah, monggo aja gitu. Cuman Bener. kasusnya di sini kan yang namanya pelecehan pasti si korbannya nggak mau dong gitu. Nggak mau. Bener. Ya mungkin dia memang suka pakai baju seksi, oke. Tapi kan dia bukan berarti mau dipegang gitu aja sih. Tapi kasusnya si Turah itu kan lagi nonton film horor tuh. Biasanya kalau yang memanfaatkan itu kan cewek ya, kayak untuk pegangan, untuk memeluk. Tapi ini justru malah si cowoknya gitu. Dan itu tadinya kasusnya padahal tertutup ya, cuman ada di komunitas pelajarnya yang PPI di sana gitu kan, di Moskow ya kalau nggak salah. Tapi si ceweknya kayaknya kayak belum puas gitu loh sama, ya padahal si Turahnya udah minta maaf juga kan. Sudah sampai pindah asrama, cuman ya nggak tahu lagi. Ya, nah itu tadi kalau lagi, tapi netizen tuh kayak malah banyak yang semangat ya Kak Turah. Karena si Turahnya juga udah subscribernya tuh kayak jutaan gitu kan. Banyak banget. Ya mungkin itu yang di sosial media yang membela dia ya subscribernya dia gitu. Iya sih, cuman ya
harusnya jangan gitu dong. tetap emang itu nggak Tapi bener. bukan berarti langsung dihujat, dihina-dina di media sosial juga gitu loh. Cuman kayak ya kamu semangatin korbannya dong gitu loh, jangan Bener. pelakunya gitu sih gitu. Apalagi kan. ketika korban sudah speak up tuh kayak apa ya, dia merelakan separuh dirinya untuk di blow up gitu kan sebagai korban, itu kayak wow, luar biasa sih gitu. Wah, ya, beda banget ya. Ahahaha. Handsome of privilege. Tapi ada nggak sih YouTuber yang kayak kuliah di luar negeri juga yang pernah ada kasus kayak gini? Kayaknya kita belum pernah bahas ya. Aku belum pernah deh, belum pernah lihat dan jarang lihat juga ya. Iya. Ya tapi semoga jangan sih. Ya, jangan gitu. sih, Karena jangan please. apalagi ketika dia punya channel YouTube terus kayak di YouTube-nya tuh videonya mengeducate banget gitu kan, terus tiba-tiba kena kasus kayak gini tuh, hah gitu. Omong doang ya kamu ya Bener sih, gitu. Ya aku nggak tahu ya kasusnya si Turah ini apakah emang dia sehari-hari, maksudnya nggak seperti yang kita lihat di YouTube-nya, atau memang ya dia lagi apes aja gitu ketika emang dia lagi nonton terus tiba-tiba dia segala macam gitu ya kan. Terus ada lah kasus itu gitu kan. Cuman ya semoga jadi pembelajaran sih, dan kalau aku ngeliat dari yang ada di Twitter sih dia cukup bertanggung jawab ya sama cukup kasusnya. cooperate. Dan manajernya juga oke sih, maksudnya kayak dia langsung nge-blow up dan mengatakan ya Turah bersalah telah melakukan pelecehan seksual dan Turah sudah melakukan ini kayak gitu sih. Jadi kayak ya aku salut sih sama manajernya. Manajernya tuh ternyata manajernya si Jerome Pauline juga ya, kakaknya ya. Terus Hansel juga kan, maksudnya kayak manage banyak YouTuber Indonesia alias YouTuber yang berada di luar negeri tapi kontennya konten Indonesia gitu loh. Salut sih, maksudnya kayak ya udah, soalnya biasa kan kadang ada yang ditutupin terus malah jadi kayak nyalahin korban dan lain-lain gitu. Kalau ini ya salut sih sama manajernya ya. Tapi kalau Turah ya kamu salah. Banget lah, di mana-mana tetap ya salah gitu. Semoga jadi pembelajaran dan nggak ada lagi YouTuber kayaknya bukan cuma YouTuber ya, kayak ya siapapun gitu, bahwa ya selagi kita menunggu RUU PKS ini disahkan juga, ya semoga dengan nanti disahkannya itu bisa melindungi korban gitu ya. Dan korban juga bukan cuma cewek tapi cowok juga bisa jadi. Benar banget, karena selama ini kadang kalau misalkan kita lapor belum tentu didengar. Bahkan ketika kita curhat sama orang, misalkan aduh aku udah diginiin nih gitu, itu ya kadang nyalahin ke korbannya, kamu sih pakai baju kayak gitu loh ya, padahal siapapun bisa kena gitu loh. Dan kita juga harus masing-masing jaga diri gitu kan. Kemarin sempat ada pameran itu juga kan yang kayak korban-korban itu loh, kayak bajunya dipampangin. Itu nggak semuanya seksi loh bajunya gitu. Ada yang pakai seragam sekolah masih merah putih, ada yang pakai himar gitu. Karena kembali lagi semuanya bisa jadi korban dan siapapun bisa jadi pelaku. Tinggal kita gimana caranya untuk stop. Hey, kamu harus paham apa yang kamu lakukan itu adalah pelecehan. Benar nggak sih? Benar. Gitu. Apa yang kamu lakukan itu adalah tindak pemerkosaan misalkan. Kamu harus tahu gitu, tahu batasannya gitu kan. Kalau misalkan si yang itu nggak mau, ya udah jangan dilakuin gitu kan. Serem ya? Serem sih, dan ya semoga tidak ada lagi thread pelecehan sering banget ya. Sekarang tuh tiba-tiba muncul di Twitter deh ya. Thread ini udah sampai ada kan yang kasus apa yang foto-foto mas-mas gabungan mas-mas yang isinya kacamataan semua gitu ya. Oh ya bisa gitu kebetulan gitu ya, kacamataan semua gitu. Dan nggak dalam waktu lama lo langsung isinya banyak banget gak sih? Aku tuh sampai kayak ngepoin ini yang nomor ini tuh kasusnya apa gitu ya kan, kayak tapi motifnya hampir mirip-mirip ya nggak sih? Apa hal-hal yang nggak kelihatan, nggak nyangka aja ternyata dia ngelakuin itu. By the way, ngomongin kasus pelecehan seksual itu yang dulu alumni UI gimana ya, yang sekarang lagi di Australia? Yang mana? Yang dia tuh bisa dibilang dai. Aku nggak ada bayangan ya. Itu dia dapat beasiswa AAS gitu di Australia, terus tiba-tiba kasusnya ke blow up. Kalau tapi posisinya masih di sini pas waktu. Dia udah. Kasusnya ada di sini sama ada di sana juga. Wow. Gitu. Tapi dia nggak jerak dong.
melakukan Ya. itu di berbagai tempat gitu kan? Nggak tahu toh. Nah itu dia. Terus kasusnya hilang gitu sih, aku nggak tahu kabar selanjutnya gimana. Katanya sih waktu itu korbannya tuh udah laporan gitu di LBH di Jogja gitu kan. Dan akhirnya mencoba ini, tapi terus malah dari si masnya itu aku lupa dia tuh kayak ngasih pembelaan diri gitu loh, Oke. kayak gitu. Itu Fitnah. sesama mahasiswa atau Ya sama temennya bahkan gitu. Terus kayak ada yang sama adik tingkat, ya biasa ngobrol kayak WhatsApp pertamanya tuh kayak nanyain biasa aja, terus lama-lama tuh ngarah ke arah yang berbau itulah gitu. Kayak nggak nyangka aja gitu loh. Dan itu kan yang namanya pelecehan seksual tuh kan, kekerasan seksual, pelecehan seksual tuh banyak banget ya. Nah itu katanya tuh masuk di dalam bagian dari itu gitu ya, udah dilakuin. Cuman nggak tahu. Terus kayak nggak ada ini juga sih, nggak ada apa kelanjutannya lagi. Aku belum baca lagi updateannya kayak gitu, ya udah karena kabur aja gitu. hilang gitu loh. Hmm. Kayak gitu. Nah itu Nah, juga I don't know itu maksudnya kenapa ya, harusnya kan tetap bisa diangkat gitu kan. yes. Karena ya tuh aktivis, terus juga sering menang lomba gitu, Tafid. Nah itu sebenarnya maksudnya gini, ketika kita ngelihat di Twitter kan banyak kasus yang dilakukan oleh kayak orang yang memang punya apa ya kayak itu tadi YouTuber, pokoknya dia punya Punya ini kekuatan, power ya. gitu. Cuman ya itu satu dari sekian banyak yang nggak ke blow up ya nggak sih? Aku yakin sih di luar sana banyak kayak kasus-kasus pelecehan yang terjadi dan itu nggak terungkap gitu, karena mungkin emang dia si pelakunya ini kalau misalnya aku blow up juga bukan siapa-siapa gitu ya nggak sih, kayak nanti nggak bakalan, mungkin cuman bakal jadi pelecehan biasa gitu yang kayak cuman di TV 1 menit doang gitu ya kan. Atau bisa jadi karena si pelakunya itu terlalu tinggi sampai dia tidak mampu untuk nge-blow up itu. Jadi bisa saja loh. Iya ada tekanan mungkin ya. Iya, bisa jadi karena ya itu tadi, untuk kita ngebuka diri untuk mengatakan, hey aku pernah mengalami ini, oleh ini, itu pasti akan mengingatkan dia masa-masa ketika terjadi gitu kan. Dan ya itu belum tentu semua orang mampu untuk mengingatnya gitu loh. Jadi kayak nggak berani untuk lapor, takut nanti justru disalahin, takut malah dikorek-korek kejadiannya gimana yang justru malah bikin dia makin trauma, kan bisa jadi juga gitu. Nah itu dia, berarti kalau kasus pelecehan gini tuh nanti bakalan ada kayak pendampingan dari mana gitu nggak sih, kayak buat korbannya? Kita bisa minta bantuan ke LBH gitu sih. Kalau misalkan yang aku tahu tuh kayak ada LBH Apik ya. Itu LBH Apik itu apa sih singkatannya sebentar? Oke, jadi kayak maksudnya biar si korban juga dia ngerasa safe gitu loh. Terus kayak kalau di Jogja tuh ada juga Rifka Anissa ya. Oh iya Itu Rifka juga Anissa. maksudnya kayak untuk yang bisa lah kita coba tanya ke sana gitu. Oke, jadi mungkin nih kalau misalnya emang kamu pernah mengalami, ya ini pasti bakalan susah sih ketika kamu bukan harus kayak mencoba untuk memblow up, mencoba untuk mungkin mau lapor gitu ya kan, itu pasti bakalan butuh keberanian yang lebih gitu. Cuman kalau misalnya dari aku sendiri setelah melihat berbagai kasus gitu ya, walaupun cuman baca-baca di Twitter, di Instagram, apa ya, lebih mungkin membuat diri kita sendiri merasa aman dulu nggak sih, ya kan? Dan ya bukan mengikhlaskan ya, apa ya namanya, kayak jadi ketika nanti kita mau blow up tuh kayak kita nggak akan merasa tersakiti gitu loh. Iya, kita udah ngerasa oke, aku udah aman, udah ready lah ibaratnya gitu. Cuman ya itu tadi, apakah itu sebuah hal yang buruk justru atau hal yang oke gitu. Tapi yang jelas ini pelecehan seksual, kekerasan seksual tuh nggak cuma secara fisik aja ya, tapi juga secara omongan juga bisa loh. Ya kadang kayak guyonan seksis gitu tuh juga kayak apa ya, kayak masih banyak yang di hal yang biasa aja kok kayak gitu loh. Kayak misalkan dibilang, kamu pakai baju yang seksi dong biar seger mataku gitu. Itu kan termasuknya pelecehan nggak sih gitu kan? Pelecehan verbal ya, secara verbal gitu loh. Dan biasanya dilakuin mungkin kalau misalkan sama atasan ke bawahannya rada-rada takut, maksudnya kayak mau ngomong ke siapa gitu loh, gitu kan. Itu di kasusnya siapa ya, aku pernah lihat yang di Gita Agatha itu, dia lagi magang, terus dia dilecehin sama yang bertanggung jawab sama anak-anak KKN atau magang di situ lah gitu. Oke. Dan itu ya dia
setelah dia mau laporan ke HRD, ke manajer gitu kan, tapi ternyata memang orang-orang di sana tuh kayak udah terbiasa gitu loh sama hal kayak gitu. Justru si korbannya ini yang disalahin. Kayak disuruh udah lah mbak, biasa aja kayak gitu ya. Wow, bahaya sih. Padahal itu perempuan loh HRD-nya. HRD-nya perempuan. Bener. Korbannya Wow. perempuan. Korbannya perempuan gitu. Nggak bisa mikir sih kalau kayak gitu. Terus Iya akhirnya sih. dia cabut gitu dari tempat magangnya gitu. Ya, kayak ya semoga sudah cukup sampai di sini lah gitu ya. Nggak usah ada lagi. Dan tentunya kita juga harus paham masing-masing ya. Jangan sampai jadi korban dan jangan sampai kita jadi pelaku itu sendiri gitu Iya. loh, tanpa kita sadar gitu kan. Banyak baca, banyak cari tahu apa aja sih pelecehan seksual tuh kategorinya gitu loh. Oh iya, dan ini sih, ketika emang kamu ngelihat temenmu atau bahkan orang yang nggak kamu kenal mendapatkan pelecehan seksual, kamu bisa banget untuk membantu dia gitu loh. Iya, yes, Iya benar kan? banget. Kayak misalkan kejadian di kendaraan umum tuh biasanya tuh. Bener-bener. Kadang kan orang takut kalau mau ngomong gitu kan, aduh kok ini orang megang-megang ya gitu. Tapi kamu ngeliat nih, kamu ikut bantuin si korbannya itu gitu loh, untuk ya keluar biar si pelaku itu ketangkep atau gimana gitu. Jangan cuma diem, soalnya kadang orang banyak diem karena takut juga gitu kan. Mungkin saat itu berani kali ya, Iya. berani untuk ngomong, tapi ya itu tadi resikonya juga mungkin besar. Tapi ya udah, kayak ketika kita membantu orang itu pasti apa ya, lebih apa sih, Bisa menyelamatkan. bisa menyelamatkan orang tersebut dari traumatik yang mungkin lebih gitu loh daripada itu gitu. So, jaga diri baik-baik, jaga orang-orang di sekitar kamu juga gitu ya kan. Dan jangan jadi pelaku. Iya bener. Jangan nyalah-nyalahin korban. Iya, jangan Ingat jadi korban. Ingat, Kontrol pikiran kamu sendiri ya kan. Kontrol. yes, jangan jadi pelaku, jangan jadi korban. Dan kalau misalkan jadi korban, please speak up aja, laporin. Jadi kayak semakin kamu berani, semakin banyak orang juga yang akan ngebantu kamu gitu loh. Semoga kita terhindari dari pelecehan seksual. Amin. Jangan sampai ya.